Baik, teman-teman, kita ketemu lagi. Hmm, Stop dulu, ini ganggu acara. Hmm, Ya, tadi eh, untuk WA mengganggu acara, jadi kami matiin. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-11 dari 14 pertemuan ya. Kita akan bahas marine pollution. Jadi memang dunia marine itu internasional ya. Polusi di negara manapun menjadi perhatian kita. Kita nggak pilih negara maju, negara miskin ya. Nah, dalam marine pollution ini tentu kita bisa melihat betapa keprihatinan kita. Apalagi terjadi di pelabuhan ya. Itu sudah diprotek dengan oil boom, membatasi polusi. Bisa juga terjadi polusi tentang minyak kelapa sawit, bisa juga minyak hitam, bisa juga segala macam polusi itu diatur di dalam marine pollution. Aneks 1 tentang minyak, aneks 2 tentang bahan beracun dan seterusnya. Kita akan lihat nanti di dalam pembahasan kita ini ya. Baik, semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di kapal, di laut, di darat, di kantor, di diklat, ya, yang sangat kami banggakan. Saya Solas, SDGW Amandemen 2010 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon izin. Saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayan niaga, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, marine survey, menulis buku maritim. Semuanya adalah kepedulian saya pribadi maupun profesi kita. Coba kita lihat ini salah satu dapur kapal yang menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, walaupun kapal ini sudah berumur 25 tahun lebih, sampai tahun yang ke-40 ya. Kita operasikan sebagai terminal atau sebagai floating storage uploading. Ini cukup besar, 65.000 ton ya. Tapi yang kita perlu simak adalah menaruh barang-barang dengan bersih. Tentunya nggak boleh taruh di bawah ya. Beda buku profesi, budaya, manajemen keselamatan keamanan pelayanan maritim. Bisa, bagaimana bab sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian dalam modul 11 atau pertemuan 11 itu tentang konvensi pencemaran laut internasional. Konvensi itu adalah hasil sidang ya dari komite-komite di IMO International Maritime Organization dan diberlakukan untuk semua negara anggota tidak terkecuali termasuk Indonesia. Isi peraturan Marpol tentu bagi yang aktif sebagai anggota IMO pasti mempelajarinya dengan baik. Walaupun beliau-beliau bukan orang kapal, tapi kepeduliannya harus kita acungkan jempol. Asalkan itu diterapkan dengan benar-benar di tanah air kita yang jumlah lautnya adalah 70% dari luas Indonesia. Kewajiban negara anggota Marpol ini sudah dipenuhi belum ya? Saya kira Bapak pejabat mengetahui sudah apa belum ya. Cara-cara memenuhi kewajiban Marpol. Nah, ini bagian dari
beliau-beliau ya baik di darat dan di laut, masuk orang kapal ya. Implementasi peraturan Marpol ya, semua ada regulasinya. Jadi bukan menurut saya begini, menurut Anda begitu ya. Ada regulasi internasionalnya. Dampak pencemaran di laut. Wow ya. Sebenarnya bukan dari laut aja, dari gunung. Usaha mencegah dan menanggulangi pencemaran. Ini sebelum masuk ke bab sebelah sini, ilustrasi, saya dulu masih SD suka main mandi di sungai-sungai. Terus terang ya, walaupun saya anak nolong ya, waktu SD itu main sana. Dan senang sekali. Sekarang nggak ada. Sungai-sungai sudah berwarna hitam, beracun, kena pencemaran. Dan ujungnya dibuang ke laut. Jadi kalau di sungai sudah nggak ada ikan, nggak ada makhluk hidup itu, bisa nyata kira-kira tahun 70 sekian, sebuah metro mini nyelonong nabrak ke sungai Sunter, dan 31 orang langsung meninggal karena airnya sudah hitam, beracun. Ini contoh sebagai pembuka. Kita akan bahas Marpol dan seterusnya. Ini bukan untuk kesombongan, ini adalah lembaga diklat yang telah membentuk saya dari D3, S1, S2, dan profesi. Ya. Saya mengajar di 3 tempat ini, yang Semarang ini jarak jauh, tentu ya memberikan motivasi pada adik-adik kita. Oke, sejarah konvensi Marpol ini kalau kita orang yang mempelajari sesuatu adalah ilmu yang tertinggi adalah kepedulian. Kalau nggak ada kepedulian ya ilmu itu nggak akan diserap. Saya tidak memperpanjang lebar ini, baru sebenarnya mulai tahun 1885 sudah ada ya kapal-kapal besar yang mengangkut minyak. Tahun 54 mulai ada konvensi oil pollution, mana pencemaran di mana-mana. Sidang IMO juga ya, sampai sekarang masih menjadi perhatian dunia ya, karena ketidakpedulian pemilik kapal maupun orang kapal dan semua pejabat yang berkepentingan tentang kapal. Ini sangat memprihatinkan ya. Tahun 73 mulailah Marpol muncul dan protokol 78 ya, marine pollution. Kita lanjutkan isi peraturan ya, saya bacakan ini. Peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran lingkungan ini. Maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai diatur oleh Marpol Convention 73, 78 ya, Consolidated Edition 97. Ya, itu pembaruannya. International Convention for the Prevention of Pollution yang dimulai tahun 2003 ini terus isinya tidak berubah, bertambah ya. Mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara-negara anggota. Jadi di sini bukan hanya perorangan, tapi langsung ke negara-negara anggota ya. Masuk kita. Protokol 78 merupakan peraturan tambahan tanker safety dan pollution prevention TSPP ya. Saya sendiri background-nya dari tanker, 74 mulai belayar. Memang saat itu masih seenaknya mahal membuang limbah minyak. Ya, Pak. Tahun 80-an juga masih ada ya. Misalnya kita muat premium, kero, solar ya, PKS istilahnya. Kemudian akan berubah muatan tangkinya, kita mengadakan pembersihan tangki dan airnya itu kita buang sembarangan aja. Itu dulu ya. Sekarang jangan coba-coba ya. Marpol ini menjadi peraturannya. Ada peraturan yang internasional saja masih terjadi hal-hal pelanggaran di tanah air kita yang jumlah
lautnya luas, tentu pengontrolan juga harus lebih luas. Kewajiban untuk melaporkan kecelakaan yang melibatkan barang beracun dan berbahaya, itu nanti akan kita bahas dalam aneks kedua atau peraturan yang kedua ya. Ini akan dipertegas ya. Protokol 1, bantuan dan jenis penyelamatan yang dibutuhkan. Nahkoda atau perorangan yang bertanggung jawab terhadap insiden yang terjadi pada kapal wajib untuk segera melaporkan tumpahan atau buangan barang tabrak. Jangan sampai membawa korban selanjutnya. Protokol 2 mengenai arbitrasi. Berdasarkan artikel 10 ya, settlement and dispute. Dan protokol 2 diberikan petunjuk penyelesaian perselisihan. Selanjutnya kita nggak bahas yang protokol 2 sebagai informasi aja. Kita masukkan dalam, ini semuanya ada di dalam buku. Nah, ini yang sangat penting dan harus dihafal dan dipahami dan dilaksanakan. Aneks 1 adalah pencemaran oleh minyak mulai berlaku 2 Oktober 83 ya. Jadi kalau sebelum 83 ini masih bebas membuang minyak. Aneks 2 pencemaran oleh cairan beracun. Ya, ini juga bisa dilakukan karena kondisi kapal atau muatannya yang enggak diamankan ya. Limbah-limbah barang yang berbahaya itu juga berlaku mulai 83. Aneks 3 pencemaran oleh barang berbahaya. Nah, dalam bentuk terbungkus ya, tidak dijelaskan tapi yang namanya barang berbahaya. Aneks 4 pencemaran dari kotoran manusia. Ini pun coba sampai pekan itu. Kalau di Indonesia saya lihat belum berlaku ya. Tahun 2003 sudah berlaku di negara maju semua. Di Indonesia kita biarin ya, kotoran manusia dimakan ikan, ikan dimakan manusia, dan seterusnya ya. Tapi untuk kapal-kapal yang tertentu itu harus punya sewage tank ya, tangki untuk menampung kotoran-kotoran itu. Ya, contoh yang ekstrim kira-kira 40 tahun lalu pun sudah dengar berita berlakunya Marpol untuk negara maju nggak mau terima kapal yang masih tidak punya sewage tank-nya. Jadi kotoran manusia itu dibuang di tengah laut nanti. Aneks 5 pencemaran sampah ya, bukan di darat aja. Di darat ini yang sering terjadi, makanya dengan judul buku ini adalah manajemen budaya keselamatan. Kecelakaan, keamanan, kemudian pelayanan kapal maupun pelayanan yang terkait dengan kapal. Di darat mestinya sama juga. Ini kalau sudah kebiasaannya buruk ya, asal buang sampah sembarangan, sampai hari ini kalau Anda buang sampah bungkus di pinggir jalan, sore sudah penuh, numpuk. Besok sudah menggunung. Itu adalah kebudayaan. Ya, budaya. Apalagi pemerintah tidak menyiapkan tong-tong sampah yang berjalan ya. Di pelabuhan gitu juga. Sebagai informasi di Singapura itu ada kapal yang khusus menerima sampah-sampah dari kapal. Di Indonesia nggak ada ya. Ini yang beda sekali ya. Seharusnya berapa sih harga dari kapal yang untuk menampung sampah? Tongkang yang nganggur-nganggur banyak sekali kok. Dan itu pakai anggaran pemerintah. Pencemaran udara mulai berlaku 2005. Ini sebenarnya salah ini. Tahun 78 kami kapal di Singapura sudah ketika bakar boiler ya, asap lebih dari 5 menit diputus langsung didatangi port control dari bandar Singapura dan kita ditunjukkan foto itu kena denda 5.000 dolar Singapura. Ya, itu tahun berlakunya Marpol. Tapi ini berlaku tahun 2005 pun juga masih bandel-bandel ya. Yang ketujuh adalah air balas di atas kapal. Ini yang
sepertinya berlaku tahun 80-an. Sekarang lebih ketat lagi, kapal yang 20.000 ton ke atas harus double hull atau harus punya segregated ballast tank, ya, dan seterusnya. Ini bagian alat-alat yang tentu kalau kita getol peduli dengan peralatan pencemaran, ya kita tahu ya, tangki, buang kotoran, buang kemudian untuk polusi udara, ini PV valve ya. Jangan buang tetesan minyak, jangan sampai ada di kapal-kapal tua. Kemudian untuk menghisap kotoran yang terbuang di laut dan seterusnya. Atau sebelum dibuang ke laut, dibuatkan satu filter yang banyak kreatif dijalankan. Oke ya, ini di Laut Baltik dirancang sebagai shock emission control area. Mari kita lihat aneks 7 tadi yang terbaru mengenai air balas di atas kapal. Ini sangat penting. Ini daftar jenis minyaknya, bentuk minyak. Jadi jangan sembarangan buang minyak di laut. Dan kapal harus dilengkapi dengan oil water separating, ya, OWS, oil water separator, dan harus hidup ya. Saya sebagai marine surveyor kalau periksa kapal-kapal OWS banyak nggak jalan. Entah kenapa ya, karena prosedurnya tidak dijalankan dengan benar. Dia hanya pelan memang, tidak seperti pompa argot yang umumnya langsung jedel selesai buang kot 1 jam ya. Ini pelan. Ya, kapasitasnya kalau nggak salah hanya 2,5 ton per jam. Ya, karena harus melewati oil content monitor OCM. Jadi 15 ppm baru boleh dibuang ke laut. Tuh, itu masih ya. Nah, kita lihat OWS harus dihidupkan, ODM juga, Oil Discharge Monitor, dan seterusnya. ODM biasanya dilengkapkan di kamar pompa kapal-kapal tanker. Nah, itu dia outputnya berbeda. Dia langsung keluar dari kartu pump room, dan ppm sama, part per minitnya 15 ppm. Kalau yang OWS itu di kamar mesin. Ada 3 kategori yang sangat penting peraturan pencegahan. Menurut HSAEMO yang cara terbaik untuk mengurangi sedikit pembuangan minyak, yaitu paling tidak salah satu dari 3 sistem pencegahan harus ada ya. SBT, segregated ballast tank, ya, tankinya, dan juga permanen ballast tank. Nah, dedicated clean ballast tank, ini yang permanen ya. Jadi kapal dilengkapi dengan double hull yang khusus ada ballast crude oil watching ya, COW. Ini cara pembersihannya, crude oil watching-nya. Oke ya, ini dengan jelas sesuai dengan aturan maksud salah tulis ya, mengatakan bahwa semua crude oil tanker bangunan barunya ukuran 20.000 deadweight atau lebih dari produk tanker bangunan baru 30.000 ton yang atau lebih harus dilengkapi dengan SBT, segregated ballast tank. Ini sangat penting ya. Saya lanjutkan aja nanti 22, ini cukup banyak konsepnya SBT, pembatasan pompa minyak untuk melindungi laut kita ya. Laut kita ini bukan hanya milik Indonesia saja, karena kalau laut Indonesia pencemaran, dia akan merambah ke Laut India, ke Laut Cina Selatan, ke Pasifik, ke Laut Indonesia Selatan, dan seterusnya. Ini perlu dipahami bahwa pencemaran tidak hanya satu kampung aja ya. Misalnya di gunung membuat pencemaran, dia akan sampai ke muara. Ini perlu dipahami betul. Ya, monitoring itu
pembuangan minyak Marco 8. Ya, ini kapal kecil, kapal gede sama aja. Ya, kalau budaya biasa buang pencemaran dengan mudah ya ditaruh di mana-mana pun sama aja. Manusia kalau kelakuannya nggak benar, taruh di mana pun nggak benar gitu. Jadi kalau kita lihat ada aturannya ya sebaik-baiknya dipatuhi. FSO ya, ada yang mencapai 600.000 barel. Kami nangani 1 juta barel. Ya. Itu FSO, Arjuna, Bintana Thomas, ya. Mooring Master. Ini untuk mengoperasikan satu terminal di offshore. Jadi ada kapal yang 4.000 horsepower, multi-purpose, jet propeller, tipe vessel ya, untuk menahan export tanker yang sedang tandem. 2 set mooring boat ya, dan juga ada kerubut, ini satuan terminal nih. Sarana bantu navigasi, sarana penanggulangan tumpahan minyak ya, oil boom, sarana keselamatan personil, life saving FTS. Ini banyak ini ya, 2 set double bottom, oil bath dan towing boat. Ini tertuang di gambar sini. Jadi ada SPM segala ya. Itu untuk offshore yang melaksanakan tandem, yaitu gandeng belakang. Kalau yang bukan tandem, misalnya di dermaga ya beda lagi ya. Oke ya boleh banget walikan balas, intinya itulah ya. Secara bersih, tidak boleh membuang minyak sembarangan. Kewajiban negara anggota Marpol. Ini saya kira penting untuk kita pahami. Menyetujui Marpol 7378, pemerintah atau suatu negara termasuk Indonesia ya. Indonesia berarti ya berikut semua yang terkait bicara tentang marine pollution, tidak terkecuali baik di darat maupun di laut. Memberlakukan Aneks 1 ya sampai 2, memberlakukan optimal Aneks, melarang pelanggaran, membuat sanksi administrasi, hukum maritim, membuat petunjuk ya, tentu ada petunjuk pelaksanaan dari satu peraturan ya. Memberitahu negara-negara bersangkutan, memberitahu IMO. Memeriksa kapal, akuntansinya. Ini Anda juga periksa tentang WS kita, Red Book, ya, buku catatan bangkot, kemudian yang terkait dengan Marpol. Memonitor pelaksanaannya, menghindari penahanan kapal, laporan kecelakaan. Nah, ini juga setiap buku agenda harus ditulis kalau ada kecelakaan atau tumpahan apa yang mengakibatkan Marpol ya, marine pollution, memeriksa kerusakan tempat dan seterusnya, semuanya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Oke ya, ini Marpol juga semua ya, lompati lagi, ini kembali yang tadi ya. Kalau lihat keadaan seperti ini, tentu Bapak-Bapak ya, para pejabat, sudah tidak ada gunanya mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa ini. Dan kebiasaan kita, yang pertama adalah mencari solusinya. Kenapa gini ya? Jangan sampai terjadi lagi. Ya, ini satu saat kapal tanker masuk Cilacap, kemudian terjadi pencemaran yang besar, itu yang komplain ratusan atau anggaplah 1.000 para nelayan protes, komplain karena selama 2-3 minggu tidak bisa mencari ikan. Nah, komplain ini kepada perusahaan Pertamina juga nggak gampang ya, karena itu perusahaan negara kan tidak mungkin bangkrut. Kalau perusahaan swasta
dikomplain oleh masyarakat setempat yang tidak bisa kerja karena terjadi pencemaran. Nah, ini umumnya perusahaan itu akan, ya kalau nggak bisa ya bangkrut. Ya, risiko yang terparah adalah perusahaan itu tidak bisa membayar. Dengan kata lain, pilot atau collapse. Ya. Untuk ada solusinya seperti BNI Club akan bantu secara terbatas. Kita mencari mobil tangki berapa sih ya, 5 ton, taruhlah 20 ton ya. Kalau udah pencemaran begini, ya sebaik-baiknya kita ikut prihatin, jangan sampai di pelabuhan yang tempatnya harus bersih menjadi cemar, nggak karuan. Ini tadi peralatan marpol. Terumbu karang kalau kena polusi juga bisa pada mati. Ya. Perikanan, binatang laut, lingkungan pelabuhan, dampak ekologi, dampak-dampak yang lain tentu banyak yang kita tidak tahu, tapi yang jelas dampaknya sangat besar. Bahan pencemaran ini sangat banyak. Mari kita lihat bahan kimia yang dimaksud dibagi dalam 4 kategori ABCD berdasarkan derajat toksik racun yang kadar bahayanya. Kategori A sangat berbahaya, major hazard. Karena itu muatan termasuk bekas pencuci tangki muatan dan air balas dari tangki muatan tidak boleh dibuang ke laut. Ini peraturan, tetapi pelabuhan sendiri tidak menyediakan tempat untuk penampungan. Ya, orang bilang panas-panas tai ayam atau hangat-hangat tai ayam. Pernah ada 1-2 membuat, terus tidak teruskan. Hal ini mestinya yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta, itu pemerintah ambil alih karena peraturan ini ditujukan kepada pemerintah. Ya. Cukup berbahaya kalau sampai tumpah ke laut memerlukan penanganan khusus. Nah, itu ya kurang berbahaya, itu memerlukan bantuan yang agak khusus. Kategori D tidak membahayakan, tapi ya namanya pencemaran membahayakan. Oke, kita lompat aja. Harmful substances ya adalah barang-barang yang dikemas dalam dan bahayakan lingkungan kalau sampai jatuh ke laut. Ini ya harus diantisipasi. Muatan ini tidak cukup mualim satu dan nakoda yang tahu. Para mualim harus tahu muatannya, berbahaya apa tidak. Para masinis ya KKM juga harus peduli melihat muatan apa. Ya di buku ini juga kita bahas tentang muatan. Jadi semua perwira khususnya harus tahu muatan yang dimuat oleh kapal itu, bahkan semua orang kapal ya anak buah pun juga harus tahu. Nah, siwik adalah kotoran dari toilet, macam-macam ukuran ya. Dan ini sudah ada dari kapal-kapal yang buatan tahun 80-an. Ya, garbage ya adalah tempat sampah dalam bentuk sisa barang. Ini bisa dibakar dengan insinerator. Ya. Di alatnya pun ada disediakan. Baik. Program pencegahan sudah nggak kurang-kurang cukup banyak sekali. Baik, ya, ada organisasi itu kalau Marpol tidak dibentuk organisasi, ya organisasi reguler, wilayah dan semuanya, ya tinggal peraturan saja. Jadi tetap ada koordinasi antara daerah, antara wilayah, antara negara tentang organisasi marine pollution. Dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak. Tapi di negara kita pun kurang kepedulian. Kementerian ada, Kementerian Lingkungan Hidup, tapi sudah nggak tahu kerjanya bagaimana. Saya sudah ngomongin jelek, tapi kenyataannya minyak-minyak di sungai di Pantura seluruhnya sudah tercemar. Tidak ada tempat rekreasi, bermain, mancing, dan seterusnya, nggak ada. Ya. Jadi sangat naif, karena baru 1-2 generasi. Bagaimana generasi anak cucu kita tidak pernah menikmati sungai yang di bukit gunung maupun di tengah kampung atau di kota, mancing bersama dan mandi bersama. Ya, ini appendix 1, 2, 3. Yang 1 tentang marpolnya, 2 IOPP, International Oil Production Institution. Yang ketiga tentang Oil Record Book, ya. Di kapal. Usaha apa yang harus kita peduli ya, mencegah, menanggulangi pencemaran laut. Pertama, kita bisa belajar dari permulaan tahun 70-an, cara pendekatan yang dilakukan oleh IMO dalam buat peraturan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran laut pada dasarnya sama dengan yang dilakukan sekarang, yakni melakukan kontrol yang ketat. Yang ketat ini nggak terjadi di negara kita ya. Kontrol musiman pada struktur kapal untuk mencegah jangan sampai terjadi tumpahan minyak atau pembuangan campuran dan seterusnya. Ini masih butuh tenaga SDM yang peduli. Tidak perlu pintar profesor dokter kalau nggak pernah kerja juga percuma ya. Karena ini harus bekerja ya terus menerus minimal mingguan ya. Jadi kalau hanya musiman aja ya pasti terjadi hal yang benar ya, tidak seperti yang diharapkan. Segregated ballast tank ya, SBT terkenal. Tangki khusus air balas yang sama sekali terpisah dari tangki muatan minyak maupun tangki bahan bakar. Jadi di lambungnya dipasang double hull ya. Jadi karena double hull harga kapal semakin mahal, semakin naik karena hullnya double. Ya. Hanya untuk mencegah terjadinya pencemaran. Dedicated clean ballast tank ini juga ya, ini permanen kalau clean ballast ini artinya tankinya sudah sangat bersih. Jadi di pelabuhan yang tertentu sudah aman. Terus oil washing, ya, COW, ini muatan minyak mentah, ya, harus punya kapal 20.000 ton ke atas harus punya COW, ya. Jadi yang disirkulasikan kembali sebagai media pencuci tangki yang sedang dibongkar muatannya untuk endapan minyak. Jangan sampai tidak melakukan COW, karena itu kalau tidak dilakukan, endapan minyak akan semakin meningkat sampai 1 meter lebih dan susah untuk melakukan pengeringan. Jadi tidak pernah terjadi pengeringan, bahkan endapan itu bisa menjadi keras. Ya. Pembawa minyak ke laut diperbolehkan dengan persyaratan tadi 15 ppm, artinya 15 part per million. Tetapi harus di atas jarak 20 mile dan nggak kelihatan. Mari saudara, kita mengenal, teman-teman mengenal OWS. Kalau perlu kita bongkar ya, tidak ada yang susah. Yang paling peka adalah OCM-nya, Oil Content Monitor. Itu harus sebelum menjalankan itu harus di flushing air hangat dan setelah selesai juga di flushing air hangat. Kalau tidak dilakukan prosedur seperti itu, ya hanya sekali pakai rusak. Terusnya main curi-curi buang air got dengan pompa yang cukup besar. Ini gambar OWS ya. Bagaimana minyak air got disaring dan dibuat masukkan ke OWS. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh.
Tapi kita bisa lihat pada dasarnya tidak dibenarkan membuang minyak di laut. Itu menurut hasil evaluasi IMO, cara terbaik untuk mengurangi pencemaran maka diberlakukan Marpol 7378. Secara internasional, pemberlakuan resminya tanggal 2 Oktober 83. Pemasangan SPT, CPT, dan COW semua crude oil tanker bangunan baru ukuran 20.000 ton atau 20.000 DWT atau lebih harus dilengkapi dengan ketiga alat ini. Ya, jadi sudah jelas bahwa Marpol pasti diikuti dengan regulasi. Nggak tahu nanti regulasi berikutnya, yang jelas pencemaran udara sudah sangat dilarang, walaupun di darat banyak sekali pabrik-pabrik asapnya ngebul terus-menerus 24 jam tidak ditegur. Ya. Kapal tuh ya paling 5 menit, nggak sampai terus-menerus. Jadi kalau uji emisi ya yang penting yang di darat. Kantor kontrak bangunannya ditandai dengan ya ini peletakan harus sesuai. Ini kira Marpol saya agak cepat memang. Nah, kita akan masuk di sesi ke-12, pertemuan 12 ya. Bagi teman-teman, Marpol kita bahas hanya satu kunci menurut saya adalah kepedulian. Itu ilmu yang tertinggi. Mau dia profesor, dokter, kalau nggak punya kepedulian berarti dia tidak mengakui Marpol ya. Atau nggak usah Marpol ya. Pencemaran lingkungan hidup di darat, mulai dari pucuk gunung sampai ke muara itu judulnya kepedulian. Sungai-sungai sudah penuh dengan sampah ya. Sudah luar biasa. Jadi khusus di Indonesia, padahal sungai itu merupakan hiburan. Di negara maju, rumah yang di pinggir sungai itu harganya cukup mahal. Sama dengan kalau di pinggir laut ya. Nah, ini yang menjadi topik kita. Sampai kapan Kementerian Lingkungan Hidup membiarkan manusia-manusia sungai mencemari halaman rumahnya sendiri. Ya, klik subscribe atau like. Bila perlu Anda share ke teman-teman yang lain, dengan santai bisa membaca peraturan marine pollution, dan kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, akhir kata, salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.